Batam itu kan sebagai kawasan industri. Batam itu juga sebagai kawasan perbatasan negara Singapura, Malaysia, yang diharapkan Batam sebagai daerah yang maju. Keberadaan Teknopark di Batam itu sendiri adalah untuk mendorong produktivitas masyarakat, kemudian mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan perusahaan atau pengusaha pemula berbasis teknologi. Inovasi di Batam itu menjadi sebuah keharusan juga ya, karena Batam ini banyak juga industri. Nah, di industri-industri ini perlu semacam partner, perlu semacam pengembangan-pengembangan, dan ini bisa mengajak atau bahkan bisa bekerja sama dengan Teknopark Politeknik di Batam. Batam Teknopark, kalau kita melihat Teknopark itu adalah suatu kawasan ya, suatu kawasan yang membuat sebuah link and match antara institusi pendidikan, dalam hal ini adalah pihak akademisi, kemudian pihak industri dan juga pemerintah. Visi dari Batam Teknopark adalah sebagai pusat riset, pengembangan dan juga inovasi di Batam. Kemudian misinya itu sendiri adalah yang paling penting adalah menciptakan technopreneurship di Batam. Kegiatan Batam Teknopark ini sebenarnya berkaitan ya dengan kegiatan program yang lain, karena di Teknopark itu sendiri salah satu unsurnya adalah inkubator bisnis. Kemudian ada juga adalah kegiatan-kegiatan mengarah kepada pengembangan usaha berbasis teknologi. Jadi salah satunya adalah ada kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian riset bersama, kemudian ada juga adalah bimbingan teknis, kemudian konsultasi bisnis pada para pengusaha pemula berbasis teknologi seperti startup. Perguruan tinggi itu tidak hanya bertugas atau berfungsi untuk mengajar saja, tapi juga untuk meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, di mana ketiga ini adalah hal yang saling berkaitan. Di dalam Teknopark, saya mengembangkan aplikasi game, khususnya game edukasi ya. Game edukasi, ada 2 game yang sedang kita kembangkan, yaitu game edukasi berbasis puzzle ya, untuk dia menggunakan augmented reality. Yang kedua adalah aplikasi game quiz ya, namanya quiz tebak kata. Program ini sebenarnya fungsinya untuk kalangan industri. Salah satu fungsinya untuk penyimpanan atau rak penyimpanan, tapi ini beda rak penyimpanan pada umumnya. Jadi untuk di store, nah, rak penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan barang, tapi barang yang disimpan itu akan sangat memudah para karyawan misalnya untuk mencari barang itu sendiri. Nah, ini sangat menguntungkan apabila kita memiliki penyimpanan barang atau produk yang kita simpan itu banyak, itu sifatnya spare part atau mungkin barang sudah jadi. Kalau produk utama kami itu mahasiswa, tapi side-nya itu kami bikin produk juga. Untuk menuju ke sana, mahasiswa itu harus mempunyai, terutama manufaktur ya, itu harus mempunyai sense of precision-nya. Ke depan tuh kalau bisa yang untuk construction, jadi kalau kamu bikin mesin seperti ini, bikin mekanikalnya, itu biasanya kami yang support. Terus selain ini kan juga ada welding, ada kapal, desainnya juga kami juga bisa lah untuk mendesain. Itu yang bisa kami lakukan, desain sama fabrikasi mekanikal. Kita mengarahkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, infrastruktur, sarana, prasarana, dan lainnya untuk pengembangan semua kegiatan yang ada di Politeknik Negeri Batam, termasuk salah satunya tadi. Dari segi manajemen bisnis, kita percaya bahwa Teknopark itu membutuhkan pertama satu produk, jadi produk yang berbasis teknologi. Politeknik Batam ini merupakan bagian dari pengembangan Teknopark itu sendiri.
kolaborasi dalam artian ada produk, ada pengembangan riset bersama antar jurusan itu sudah ada. Tentunya kita berharap bahwasannya jurusan ini bisa memberikan kontribusi yang banyak gitu ya, terutama bagi lulusan-lulusannya yang nantinya akan terjun di dunia industri. Bisa jadi nanti sebagai entrepreneur, bisa jadi nanti misalkan bisa memberikan startup industri yang baru gitu, seperti itu. Jadi sebagai contoh misalkan di jurusan teknik itu ada elektro, ada mesin dan ada informatika ya. Jadi ketika jurusan ini yang teknik ini terutama mereka di bidang manufaktur. Sebagai contoh misalkan elektronika, kita punya yang namanya teaching factory, kita punya tempat pembuatan PCB, IC dan juga untuk testing RF atau testing handphone. Di jurusan lain juga seperti mesin, keteknikan juga, mereka juga memanfaatkan beberapa peralatan. Dan di informatika tentunya mereka bisa membuat suatu aplikasi web atau internet yang bisa untuk memasarkan hasil-hasil produksi daripada teknik-teknik jurusan teknik yang lain. Nah, jurusan yang satu lagi, manajemen bisnis tentunya akan mendukung sisi marketingnya gitu ya. Peran saya saat ini yaitu saya mengkoordinasikan teman-teman ya, terutama di BTC kan ada beberapa bidang yang itu seperti bidang produksi, kemudian bagaimana pengelolaan UKM atau startup baru ya, kemudian bagaimana mengelola pendamping mereka. Jadi saya mengelola BTC sebagai sebuah inkubator yang nanti benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Kami juga melibatkan dosen-dosen, yaitu dosen-dosen teknik maupun dosen-dosen dari manajerial bisnis untuk mensupport kami dari sisi baik itu manajerialnya, kemudian dari sisi tekniknya juga akan kita lakukan. Kemudian juga tentu juga yang sangat penting yaitu mahasiswa yang mempunyai berperan besar dalam melakukan inkubasi bisnis di sini. Sebenarnya peran saya sebagai manajer production itu adalah memastikan pesanan industri sudah dikerjakan dengan baik oleh Politeknik. Dan nanti dengan Batam Technopark ini bisa membawa kemajuan bagi Politeknik Batam itu sendiri, terutama bagaimana akan membuka teknik-teknik dan prinsip yang unggul dari aktivitas akademika yang ada di kami, sehingga nanti ke depan sebagai Batam sebagai kota industri, nanti peran serta dari aktivitas Politeknik akan terasa, sapon-saponnya akan dari aktivitas akademika Politeknik, produk-produk yang dihasilkan oleh aktivitas akademika Politeknik juga akan lebih bisa dikomersialisasikan. Jadi nanti mahasiswa tidak hanya berfokus ingin bekerja di industri, tapi juga mereka berfokus bagaimana menjadi suatu teknopreneur, bagaimana mendirikan startup bisnis yang baru, sehingga itu akan menambah istilahnya lowongan kerja bagi teman-temannya gitu ya, menambah daya saing industri di masyarakat Batam gitu. Karena memang keterlibatan Technopark ini harus melibatkan beberapa instansi ya, diantaranya yaitu tadi ada pemerintahan, bahkan pemerintahannya sendiri tidak hanya pemerintah daerah tapi pemerintah pusat juga, dan juga ada mitra industrinya. Mudah-mudahan Batam Technopark bisa tetap menghasilkan teknopreneur yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat Batam. Coba kita berpikir kita itu biar memberi impact yang besar. Ya, menata jurusan untuk membangun sistem itu akan lebih powerful. Batam Technopark ini juga salah satu tempat riset mungkin dalam membantu perusahaan-perusahaan yang ada, terutama yang khususnya yang berada di Batam, mungkin yang ada kesulitan kemudian bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Setiap lab-lab yang ada di Politeknik Negeri Batam itu mempunyai produk atau output yang kontinu setiap tahun. Diharapkan dengan adanya Batam Technopark ini akan menghasilkan entrepreneur, mungkin dalam bahasa kerennya startup baru, di mana startup baru ini akan bisa merekrut tenaga kerja
Kedepannya, Batam Technopark sebagai wadah pengembangan inovasi yang mampu memberikan solusi dan komersialisasi. Baik Bu, berikut itu video produk dari kami. Kami berkenan untuk Ibu dan Bapak dan juga Bu Sinta untuk mereview produk kami, Bu. Pak Daniel, silakan Pak. Oke, makasih. Mas, itu berapa menit ya, Mas ya? 12 menit ya? 12 menit, Pak. 12 menit. Saya nggak tahu ya apa ada ilmunya atau tidak. Kalau 12 menit kira-kira terlalu lama ya, mungkin ya. Tapi ya kalau orang baru mungkin rasanya cepat ya. Kalau orang yang sering-sering melihat itu ya jadi lama gitu. Saya nggak tahu, mungkin Bu Eva lebih ahli di bidang ini. Jadi kalau menurut saya sih ya ini terlalu lama gitu. Kalau bisa mungkin lebih ringkas gitu. Atau ada versi ringkasnya lagi gitu. Mungkin 5-7 menit lah maksimal gitu ya, kalau bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepertinya ini jadinya ke politekniknya gitu, apa namanya, fokusnya jadi ke politeknik bukan ke BTC ya. Jadi apa sih namanya, kalau saya lihat ya secara sekilas itu ya ini malah mempromosikan politeknik ya, misalkan yang bisa jadi tenancy itu mahasiswa politeknik, kemudian apa ya ingin sinergi antar jurusan seperti itu ya kalau yang saya baca ya. Jadi baiknya juga kalau ada, mudah-mudahan ada ya Bu Sinta ya, tenan dari luar gitu. Jadi merasa misalkan dari di luar politeknik yang bukan mahasiswa atau alumni juga boleh gitu. Itu sih menurut saya sih. Tapi kalau lebih baik bisa lebih singkat lebih baik. Tapi kalau misalkan secara kalau saya kan secara umum ya, orang umum ya. Kalau misalkan secara multimedia 12 atau sampai 13 sampai 15 menit adalah umum, ya silakan. YouTube sih biasanya memang kira-kira sekitar 12 menit. Gitu Bu Sinta. Silakan Bu Sinta atau siapa. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Kemarin, Pak. iya. Terima kasih. Jadi kemarin itu lumayan lama juga Pak Daniel karena kan kalau lebih ke apa ya, ke profil Technopark ini sebenarnya kesulitannya adik-adik mahasiswa ini kemarin ngambil data Pak, atau tag videonya karena pas musim COVID, jadi tidak ada dinamika. Kemudian yang kedua, akhirnya menyiasati kita memaksimalkan video-video yang sudah ada. Nah, kalau misalnya dari pihak luar kemarin sebenarnya pengennya ada, cuman karena kondisi COVID kadang kan tidak boleh berinteraksi. Anak-anak aja ke kampus aja juga sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Kemarin ada beberapa narasumber juga tidak mau sebenarnya, dan itu pun saya membantu negosiasi juga kan, nggak mau, kalau bisa nggak usah aja, itu juga ada. Atau nggak apa, ada juga yang maunya pakai Zoom aja, tapi ternyata kan kualitas kamera nih Pak, adik-adik mahasiswa nih kualitas kameranya mungkin sama Zoom beda kali ya, gitu ya. Kayak tadi misalnya tadi kalau mungkin videonya nggak Zoom gitu, ya bisa tidak terputus-putus ya tadi. Tapi karena mungkin ini jaringan dan sinyal seperti itu sih Pak, Pak Daniel gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya bagus sebenarnya sudah. Kalau dari segi efek suara, tata pencahayaannya itu sangat sinematografinya sudah bagus gitu. Nah, tapi ya itu mungkin kalau bisa ya kalau mau ditambahkan lagi lah
project baru gitu kan, ditambahkan mungkin yang lebih singkat, nambahkan beberapa inilah apa namanya, beberapa profil dari orang luar gitu kalau bisa. Ya. Kemarin ya gimana Bu Eva? Kalau seandainya terjadi komunikasi dalam artian ini kemarin nggak COVID gitu mungkin ya ini. Tapi nggak tahu gimana Bu Eva kira-kira. Ya, terima kasih Pak Daniel. Sebenarnya apa namanya, untuk ini seperti yang dijelaskan Bu Sinta, memang pengaruh COVID. Kemudian lamanya durasi videonya sendiri memang bergantung pada materi yang diberikan oleh klien, Pak. Nah, selama ini kan kita hanya berhubungan sama Bu Sinta. Materinya juga kemarin kita dapatnya lama. Terus yang kedua mungkin kekurangan dari tim ini adalah kurang di sisi konsepnya menurut saya, Pak. Karena di awal harusnya mereka sudah tahu tujuannya itu mau ngapain. Kalau tujuannya mau jualan, mestinya dia memperlihatkan produk-produk. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk company profile, bisa jadi dia arahnya ke sana gitu. Jadi mungkin yang saya lihat tim ini nggak membaca lagi konsepnya di bab 1. Tujuannya sebenarnya mau ngapain. Nah, review dari Pak Daniel tadi, mungkin perbaikan ini mungkin nggak bisa kita perbaiki untuk ini Pak Daniel. Cuma untuk pengembangannya kita akan buat video versi terbaru Pak. Itu kira-kira ya Pak Daniel ya. Oh iya, ya? betul Bu. Jadi nggak apa-apa. Saya ini udah bagus gitu. Menurut saya sudah amazing gitu, amazing. Ya, mahasiswa ini ya. Bisa dipakai gitu kan. Ya, jadi nanti mungkin dari Prodi MJ-nya Pak yang akan buat, bukan tim ini lagi Pak, karena tim ini kan selesai di mata kuliah proyek internalnya. Nanti request dari BTP-nya boleh ke Prodi MJ langsung Pak. Bagus ini, bagus, keren. Serius ya? Bapak. Cuma memang harusnya memang ada dari luar ya, karena COVID ini ya kendalanya di situ memang. Kira-kira dari segi gimana Pak? Dari segi logo atau kalau dari awalnya sih mungkin bagus lah ya, keren. Dari animasinya juga bagus. Terus ya kalau menurut saya sih apa namanya, untuk yang diwawancarai sih sebenarnya saya nggak usah gitu loh. Dari manajemen nggak usah, langsung aja BTC-nya langsung, terus tenannya sudah cukup. Itu aja sih menurut saya. Mungkin yang versi 2 ya, kalau versi ini ya apa bagus juga sih gitu. Ini bisa di harusnya tadi dengan BTC-nya juga ya. Ini ya. Ya. Nah, kan BTC sudah Pak Didi kan, sudah Pak Didi. Pak Didi dan Bu Sinta itu sudah mewakili BTC. Cuma yang untuk jurusan misalkan saya sebagai ketua P3M nggak usah. Kalau ketua jurusan yang lain sebagai ketua jurusan nggak usah, tapi kalau misalkan mereka sebagai tenan atau mereka sebagai ini boleh gitu. Jadi misalkan kemarin yang Pak Kemarin itu kan sempat mau ditulis ketua Pak, karena kan pergantian struktural kan bentar lagi. Nah itu kita anak-anak juga ini nulisnya dosen jurusan manajemen bisnis, dosen jurusan elektro. Betul. Nah kenapa ada Pak Daniel? Karena Pak Daniel kan ya keberadaan Teknopark ini kan bagian dari P2M juga. Ya. Mungkin kalau bisa sih mungkin nanti video sedikit-sedikit ya. Misalkan tenan Pak Kamar, produknya apa saja gitu. Pak Kamar 2 menit atau 3 menit cukup. Ada punyanya Pak siapa namanya Pak Riwi, apa saja 2 menit cukup. Jadi kelihatan banyak video gitu loh. Hanya satu.
atau dari tenan yang lain. Dipecah menjadi kecil-kecil berdasarkan tenannya ya. Kecil. Ya, bisa Ya. tenannya atau berdasarkan BTC-nya saja. Ini yang ini bisa gabungan boleh. Oke. Tapi untuk project ya ini sudah dapat A lah. Sebagai klien saya sudah terpuaskan. Pak. Terima kasih Pak. Yo, Gambaran, iya, gambaran Teknopark ini kan juga masih awal-awal ya Pak ya, jadi ya gitu. Gimana Bu Eva? Oke, ini sebenarnya kebutuhan tim sih. Kira-kira gimana? Sudah cukup untuk membuat testimoninya? Mungkin dari Bu Sinta. Soalnya kan ini baru dari Pak Daniel. Mungkin mereka butuh testimoni dari beberapa kliennya. Iya, kalau secara garis besar sih baik ya, bagus lah. Cuman tadi mungkin apa karena di Zoom gitu ya suaranya kurang apa? Ya pas suara A jadi B gitu ya. Maksudnya mungkin apa karena gambar gitu ya? Karena lagi sinyal juga. Jadi mungkin apa? Diperbaikannya pengurangan mungkin ya, pengurangan waktu dikit lagi lah gitu mungkin. Kalau misalnya diperbaiki di pengurangan waktu gitu susah ya Bu Eva ya? Sebenarnya sih kemarin kan saya udah minta untuk dipotong-potong itu. Cuma kan kebutuhan BTP-nya sebenarnya apakah itu perlu disampaikan? Kemarin itu ada beberapa yang sudah saya minta untuk dipotong, nggak dipotong juga. Gitu. Dengan waktu 12 menit ya Bu ya? 12 iya, menit. kendala editingnya kali ya Bu, karena memang kita itu olah video yang sudah jadi kita potong-potong kita gabung. Iya, Mungkin betul, kendalanya betul. di situ. Iya. Mungkin ada video yang mungkin beda dipotongnya kan kita dapetin dari beberapa video ya Nak ya kemarin. Ya dari beberapa video jadi ada mungkin kualitas kameranya beda-beda kali ya. Jadi berpengaruh juga sama editing ya Mas ya? Mas ya? Iya. Iya. Jadi di sisi editingnya yang mungkin berpengaruh ke situ ya. Tapi kalau misalnya dari BTP-nya mengizinkan untuk memotong nggak semua informasi dari si narasumber itu bisa dipotong, nggak apa-apa sih. Masih bisa kita kurangin. Gimana Pak Daniel? Nggak usah dipotong ya Pak? Itu gimana Pak? Oh iya. Untuk ini nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Versi 2 aja nanti kita buat aja. yang baru. Versi 2. Nggak masalah. Kalau iya versi 2 entah nanti gimana gitu. Untuk versi pertama ya mungkin ini dulu gitu Pak Daniel. Iya, betul. Dimaksimalkan adik-adik ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak Daniel. Sama-sama. Oke, sudah bisa live ya? Sudah bisa live ya Nak ya? Jonathan, Ega sama Jihad. Terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk Pak Daniel, Bu Sinta dan Bu Eva atas review produk yang diberikan kepada kami. Oke. Baik. Selamat sore. Sore Bu. Sore Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama Dika.